Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi hadir kita bersama di dalam Renungan Harian GKI Kebon Jati. Bersama saya Frida. Bapak Ibu yang terkasih, renungan kita kali ini berjudul Belajar Mendengar. Mungkin banyak di antara kita akan berpikir setelah mendengar judul ini. Belajar mendengar? Ngapain sih belajar mendengar? Itu sih hal yang tidak perlu kita pelajari karena udah otomatis kita bisa sendiri sejak kita kecil atau bahkan sejak kita lahir. Tapi kita perlu mengingat, hal ini akan berbeda situasinya dengan apa yang dialami oleh teman tuli kita. Karena secara harafiah mereka sulit atau bahkan tidak bisa mendengar apa yang kita bicarakan atau bahkan suara-suara yang ada di sekitar mereka. Lalu kemudian sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan belajar mendengar? Sejak kecil banyak di antara kita mungkin diajarkan jika ada orang tua yang sedang berbicara, kita harus mendengar dengan baik. Sikap mendengar yang biasanya diajarkan ialah kita memberikan perhatian tanpa adanya interupsi saat orang dewasa berbicara. Dan hal ini diajarkan kita sejak kecil. Diajarkan kepada kita sejak kecil oleh para orang tua yang ada di sekitar kita. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan kita saat ini ialah, apakah sikap mendengar yang diajarkan oleh orang tua kita masih kita lakukan dewasa ini? Ketika orang berbicara, kita mendengar tanpa memberikan interupsi. Terkadang kita kesulitan melakukannya. Kita semua kesulitan melakukannya seringkali. Atau apakah kita mendengar? Kita hadir, tetapi kita tidak memberikan perhatian penuh terhadap lawan bicara kita. Jangan-jangan justru pikiran kita sedang pergi kemana-mana, memikirkan hal yang lain tanpa mempedulikan lawan bicara kita. Mungkin kita semua juga pernah mengalami. Padahal kita semua mengetahui bahwa ketika kita berbicara dan tidak didengarkan oleh orang lain, hal tersebut sangat tidak mengenakan atau bahkan membuat kita kesal, membuat kita marah. Hal itu tidak membuat kita senang. Menjadi teman mendengar bagi orang lain adalah hal yang sulit. Apalagi kita mau mendengar suara Tuhan. Kita tidak bisa melihat sosok Tuhan. Lalu bagaimana kita mau mendengarnya? Orang yang ada, kita lihat sosoknya saja sulit untuk kita dengarkan. Saudara yang terkasih, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Mereka juga sering kali gagal untuk mendengar suara Allah. Ketika mereka sudah berkomitmen mengikuti Allah, selalu ada masa di mana mereka kehilangan arah dan juga menjauhkan diri dari Allah. Berkali-kali Allah berseru kepada mereka agar bangsa Israel kembali ke dalam jalan ini. Banyak cerita yang kita dengarkan atau kita baca di dalam Alkitab. Hal ini juga terjadi di masa kehidupan Nabi Zakaria. Dalam Zakaria, dalam kitab Zakaria 1 ayatnya yang keempat, Allah berfirman, "Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat." Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Akan tetapi bangsa Israel
gagal untuk mendengar suara Tuhan. Bahkan ketika Tuhan menyuarakan atau menserukan panggilan kepada mereka. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kini saatnya kita juga bisa untuk memulai belajar mendengar. Mendengar suara Tuhan yang disuarakan melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita masing-masing. Terkadang mendengar suara Roh Kudus, seringkali kita akan terdistrak dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Pikiran-pikiran kita yang membawa ke dalam permasalahan lain. Tapi jika kita mau fokus memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan bisa mendengarkan suara Tuhan. Kita akan bisa mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kita. Memfokuskan diri dalam satu hal dan tidak memikirkan hal yang lain dapat mempertemukan kita kepada jalan pimpinan Tuhan. Maka dari itu, Bapak Ibu yang terkasih, selamat belajar mendengar suara Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.